bersama mereka di dalam perang. Namun ketika mereka berorang situasi itu, mereka baru teringat akan kuasa Yesus yang menyertai perjalanan hidup mereka saat orang banyak mendapatkan pertolongan. Karena itu mereka berteriak, Yesus tolonglah. Kita juga dalam situasi seperti ini, ketika badai menerpa kehidupan kita, baru kita ingat akan Tuhan. Tapi terkadang kali saat kita berada keadaan senang, keadaan happy, kita seringkali lupa. Dan menyebut nama Tuhan, ingat ada mungkin itu susah. Karena itu bagi kita berada dari pramurid. Kita tidak lupa. Baik dalam keadaan kita berada suasana yang menyenangkan, membahagiakan, maupun dalam keadaan kita kehilangan harapan, ketakutan untuk senantiasa ada bersama. Mari kita selalu mohon rahmat pertolongannya dalam segala situasi hidup kita, agar dia senantiasa menjaga seluruh sejarah kehidupan kita, sehingga baik pada saat kita senang, pada saat kita susah, kita tidak pernah terpisah dari cinta dan kehadiran Tuhan untuk menyertai perjalanan kehidupan. Kita mengaku daripada Tuhan segala kekurangan dosa-dosa kita, terutama bagi kesetiaan kita untuk selalu ada hidup dan berjalan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Kau diutus untuk menyembuhkan orang yang ada bernama hatinya. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Dan semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber belas kasih, meskipun kami mudah jatuh ke dalam dosa, Engkau memulihkan hidup kami dengan pengampunan. Semoga rahmat kasih-Mu menguatkan kami untuk mengalahkan kuasa kejahatan. Dengan pengantaran Yesus Putra Tuhan kami, yang hidup dan bertata bersama di Kau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Bilangan. Sekali peristiwa, Maryam dan Harun menaruh syak terhadap Musa, karena wanita Kus yang diperistrinya. Memang Musa telah memperistri seorang wanita dari Kus. Kata mereka, benarkah Tuhan bersabda dengan perantaraan Musa saja? Bukankah Ia juga bersabda dengan perantaraan kita? Hal itu didengar oleh Tuhan. Adapun Musa, dia itu seorang yang sangat lembut hatinya, melebihi siapapun di atas bumi. Lalu tiba-tiba bersabdalah Tuhan kepada Musa, Harun dan Maryam, keluarlah kalian bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga, lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah, lalu memanggil Harun dan Maryam, dan mereka berdua tampil. Lalu bersabdalah Tuhan, dengarkanlah sabdaku ini. Jika di antara kalian ada seorang nabi, maka aku, Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi.
Bukan demikian halnya dengan hamba-Mu Musa yang setia di seluruh umat. Dengan Musa aku berbicara berhadap-hadapan, terus terang, bukan dalam teka-teki. Ia telah melihat rupa Tuhan. Bagaimana kalian sampai berani menaruh syak terhadap hamba-Mu Musa? Sejak itu bangkitlah molek murka Tuhan terhadap mereka. Tuhan meninggalkan tempat itu, dan tiang awan naik dari atas rumah. Pada saat itu Maryam tampak kena penyakit kusta. Kulitnya menjadi putih seperti salju. Ketika Harun menoleh kepadanya, tampaklah olehnya bahwa Maryam telah terkena kusta. Harun lalu berkata kepada Musa, "Ah Tuhanku, janganlah kiranya dosa ini ditimpakan kepada kami. Dalam kebodohan kami telah berbuat demikian. Janganlah kiranya Maryam ini dibiarkan sebagai anak bungsu yang pada waktu keluar dari kandungan sudah setengah kusuk dagingnya." Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, "Ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kasihnya aku, ya Allah, sebab aku orang berdosa. Kasihanilah aku ya Allah. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Menurut besar rahmat-Mu, hapuskanlah pelanggaran. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahan, dan akhirkanlah aku dari dosa. Kasihanilah aku ya Allah, sebab aku orang berdosa. Sebab aku sadar akan pelanggaran, dosaku selalu terbayang di hadapan-Mu. Terhadap Engkau sendirilah aku berdosa, yang jahat dalam pandangan-Mu buat kulakukan. Kasihanilah aku ya Allah, sebab aku orang berdosa. Maka Engkau adil di dalam hukuman, dan tetaplah hukuman. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Kasihanilah aku ya Allah, sebab aku orang berdosa. Mintakanlah hatiku yang murni dalam diriku, ya Allah, dan bahaurilah semangat yang teguh dalam batinku. Kasihanilah aku ya Allah, sebab aku orang berdosa. Dan bersama rohmu. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa setelah mengenyangkan orang banyak dengan roti, Yesus segera menyuruh murid-muridnya naik perahu dan mendahulunya ke seberang, sementara ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruh pergi, Yesus mendaki bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia seorang diri di situ. Perahu para murid sudah beberapa mil jauhnya dari pantai, dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal.
Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Melihat dia berjalan di atas air, para murid terkejut dan berseru, "Itu hantu." Dan mereka berteriak ketakutan. Tetapi Yesus segera menyapa mereka, katanya, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru, "Tuhan, jika benar Tuhan sendiri, suruhlah aku datang kepadamu dengan berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tapi ketika dirasakannya tiupan angin kencang, Petrus menjadi takut dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolong aku." Segera Yesus mengulurkan tangan, memegang dia dan berkata, "Orang-orang percaya, mengapa engkau bimbang?" Keduanya lalu naik ke perahu dan redalah angin. Dan mereka yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sungguh, engkau anak Allah." Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Begitu Yesus dikenal oleh orang-orang setempat, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah. Maka semua orang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jumbai-jumbainya. Dan semua orang yang menjamah dia menjadi sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas kehidupan yang telah berbuat kepada kami. Semoga dewasa tamu kami senantiasa teguh di dalam iman bahwa Engkau tak pernah meninggalkan kami, terutama dalam situasi sulit yang kami hadapi. Semoga iman kami senantiasa teguh untuk selalu percaya kepada marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kami mohon penyertaan Roh Kudus dalam seluruh keseharian kehidupan kami, terutama ketika yang hadapi pada kehidupan. Semoga Engkau senantiasa menurunkan pertolongan-Mu dan meredakan segala badai yang kerap mengancam kehidupan kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kami juga mohon penyertaan Roh Kudus-Mu, pertolongan kuasa-Mu bagi saudara-saudari kami yang sedang sakit. Jamah mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu, letakkan tangan yang kudus ke atas mereka masing-masing, dan sembuhkanlah mereka dari sakit yang menderita. Berkat iman, pengharapan mereka kepada marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kami juga merawat penyertaan seluruh kehidupan kalian dan berikan sepada hari ini untuk para misionaris yang telah turut mewakilkan Injil keselamatan dan seluruh umat di Rocky, serta kami semua dalam seluruh hidup kalian dalam pelayanan kami masing-masing. Anugerah kami kekuatan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu menghadapi segala macam cobaan, tantangan, kesulitan, sehingga nama-Mu semakin dimuliakan lewat kehadiran kehidupan kalian dalam pelayanan kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Amin. Mengalir tiada henti-hentinya, memberi hidup di
Tuhan. Marilah kita berdoa sebagai persembahan dan persembahan berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, sucikanlah roti dan anggur ini, agar menjadi tanda nyata kehadiran Yesus Kristus Putra-Mu dalam mengarungi hidup kami. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu Mari kita arahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan, Mari kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada Tuhan Bapa yang kudus dengan pengantaran Putra-Mu yang terkasih Yesus Kristus Putra-Mu. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Engkau utus kepada kami sekali juru selamat dan penebus yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan bagi. Seraya melaksanakan kehendak-Mu dan menurut umat yang kudus bagimu. Dia meletakkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus kami memaklumkan kemuliaan dengan satu suara berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur dan memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepada-Mu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenang kebangkitan dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami yang Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo XIV dan Uskup Agung kami Monsinyur Agustinus Agus serta semua rohani. Ingatlah juga akan saudara-saudara kami yang telah meninggal dan harapan akan bangkit, khususnya juga semua keluarga kami yang telah meninggal pada saat kenal pada Tuhan dan rumah. Putra-putra dan saudara kematian dan bukan peringati pada hari ini. Ruler Matias, Marius Hendrik dari Indonesia Timur, Pater Anton Earth dari Jerman, Pater Petrus Dani dari Indonesia Timur, Pater James Rizzo dari Filipina Utara, Pater Eka Fansi dari Berlanda, Pater Joseph Afril dari
Bartolomé dari Filipina dengan Osvaldo Robertson dari Argentina Selatan, pada Republik Indonesia Uruguay, pada Frank Mas Pascalis dari Indonesia Suster Suster Norbertis Kutsup dari Spain, Suster Alvaria Mesmer dari Jerman Utara, Suster Annalete Kurz dari Jerman Selatan, Suster Petrus Som dari Batam, Suster Kristiani Binte Belo dari Filipina Utara, Suster Leona Gerdina Kaman dari Belanda, dan Suster Estes Laras Yavali, Suster Maria dari Fritz Corpus Christi, dan juga Suster Claire dari Ghana. Dan akan semua orang berdoa dalam keiman dan terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihlah kami semua agar kami engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, Santo Francis, Santo Yosef Raja, Santo dan Santa Perlindungan. Karena hasil semua orang sepanjang masa hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun engkau berkenankan terus dalam memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra, dengan pengantaran Dia bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Kita telah Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi kami sepanjang hidup kami, supaya kami antara dibuat dalam limpahan belas kasih, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus telah bersabda kepada para rasul, damai itu kutinggalkan bagi, damai itu kuberikan kepada. Jangan memberitakan dosa kami, tapi perhatikan iman gereja, dan berilah kami damai yang bersatu sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau hidup dan berada sepanjang segala masa. Amin. Dan semoga damai Tuhan selalu tinggal bersama. Dan bersama rohmu, damai Kristus. Damai Kristus. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia menghapus dosa dunia. Berbahagia kita sekalian yang pagi ini diundang oleh Tuhan untuk ambil bahagia dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Amin.
Kuduskanlah kami, selamatkanlah kami, sucikanlah kami, basuhlah kami, kuatkanlah kami, luluskanlah doa kami, sembunyikanlah kami daripadamu Tuhan, lindungilah kami, terimalah kami memuji Engkau. Amin. Aku ini cahaya dunia, barang siapa mengikuti aku memiliki cahaya kehidupan. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kekudusan, kami bersyukur atas kurban Yesus Kristus dalam Ekaristi ini. Semoga kami senantiasa mewartakan kebenaran yang menjadi penghiburan sejati bagi dunia, sampai kelak kami Kau perkenankan menikmati hidup abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. dan semua kita sekalian. Kita semua didoakan dan menghidupkan karya dan berbagi sepanjang hari ini. Serta bimbingan berikut berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Dengan pusaka niat yang murni, di dalam Yesus bertekad sakti, menjaga warna cinta sesama, menulas hidup seluas waktu